Hai, back again with Muraspa dengan gue Rifki. Di dalam video kali ini kita bakalan belajar membuat animasi intro dari film Squid Game yang lagi hype belakangan ini. Tapi sebelum kita mulai, kita intro dulu. Oke, ini adalah contoh animasi yang bakalan kita pelajari hari ini. Video ini sebenarnya bukan video tutorial, melainkan lebih ke video breakdown project. Nah, jadi gue nggak bakalan ngejelasin tentang gimana cara membuat animasi ini dari awal hingga selesai. Karena butuh waktu yang cukup lama untuk membuat animasi seperti ini. Tekniknya emang simple ya, cuman memang butuh waktu karena semuanya itu dibuat secara manual. Tapi di sini gue bakalan jelasin basic-basic apa aja yang harus kalian pahami untuk membuat animasi seperti ini. Nah, sebelum kita masuk ke dalam After Effects, gue mau shout out dulu buat sponsor kita pada video kali ini, yaitu adalah Envato Element. Envato Element adalah sebuah marketplace yang menjual berbagai macam digital asset seperti stok video, stok foto, musik, dan sound effect. Nah, buat kalian para editor video juga kalian bisa download template After Effects, Premiere Pro, Final Cut Pro, dan DaVinci Resolve. Bahkan bukan cuma itu, kalau kalian adalah seorang pembuat website, di situ juga menyediakan banyak sekali template-template untuk website yang kalian bikin. Kalau kalian adalah seorang graphic designer, tersedia juga template untuk mockup, font, graphics, dan lain-lain. Intinya sih apa aja yang lu butuhin ada semua di situ, dan harganya pun cukup murah karena dengan berlangganan tahunan kalian hanya perlu membayar $16,5 per bulan dan kalian sudah bisa mendownload semua digital asset yang ada di situ. So buat kalian yang tertarik berlangganan Envato Element, kalian bisa klik aja link yang udah gua siapin di kolom deskripsi di bawah. Nah, lanjut sekarang kita langsung masuk aja ke dalam After Effects. Yuks. Nah, oke, ini adalah file After Effects-nya. Kalau kita play hasilnya bakalan seperti ini ya. Tapi di sini tuh bukan composition yang dimana animasi ini semua terjadi gitu ya. Komposisi aslinya tuh ada di com1 sini nih. Nah, ini adalah komposisinya. By the way, ini kalau gua hidden dulu biar kelihatan bagus baru kita play. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, oke. Nah, by the way, kalau kalian lihat di sini ada banyak sekali layer ya, ada 26 layer. Tapi kalian nggak usah takut dulu karena walaupun layernya banyak, cara bikinnya itu gampang aja cuy, nggak susah-susah banget. Cuman ya itu tadi seperti yang gue bilang di awal, walaupun gampang tapi memang tetap membutuhkan waktu untuk dalam pembuatan animasi seperti ini karena semuanya ini dibuat secara manual ya, kayak gitu. Nah, sekarang kalau kita lihat ya, animasinya kan kayak gini nih. Jadi ada segitiga, kotak sama bulat, dia muncul dulu seperti ini, dan untuk efek munculnya seperti ini tuh sebenarnya dikontrol oleh adjustment layer yang ada di sini. Kalau gue buka adjustment layernya, di sini tuh cuma ditambahin Gaussian blur sama CC burn film. Jadi kayak ada titik-titik hitamnya ini kalau kita lihat di sini. Nah, ada titik-titik hitamnya itu adalah efek dari CC burn film, dan ada efek blurnya juga kalau kita lihat ya. Ini ada efek-efek blurnya itu, kalau gue matiin pasti bakalan kayak gini nih. Nah, cuman kalau gue nyalain, nah ada blur-blurnya sedikit, itu adalah hasil dari efek Gaussian blur dan CC burn film. Kemudian selanjutnya untuk ketebalan garisnya ini juga ada ininya ya, ada keyframe-nya juga, yaitu gue mainin keyframe di stroke width ya. Jadi mulai dari angka 0 dulu, terus sampai ke angka 31. Nah, angka 31 ini gue dapat dari mana? Gue dapatnya dari teksnya ini. Nah, ini adalah teksnya yang gue bikin. By the way, gue coba fokus dulu ke teksnya ya. Teks ini dibikin untuk sebagai guide doang. Jadi, cuman buat guide biar kita bisa tempatin line-line yang tadi itu sesuai dengan tulisan ini. Nah, by the way, untuk teksnya sendiri, di sini gue pakai font yang namanya Game of Squid. Game of Squid ini fontnya gue download, gue googling aja, kalian bisa googling, kalian pasti bakalan ketemu, dan fontnya juga gratis gitu ya. Jadi di download, di install, terus kalian tulis dulu tulisan apa yang kalian pengen taruh di sini ya. Kalau gue tulisnya di sini pemuda setempat kayak gini. Nah, setelah itu gue ukur nih, gue bikin garis line seperti ini ya. Gue ukur, itu mah bukan garis. Gue ukur seperti ini ya. Nah, terus gue taruh di bawahnya sini dulu. Terus kalau kita lihat kenapa gue pakai stroke 31, karena stroke-nya ini adalah yang udah gue hitung, udah pas dengan yang ketebalan huruf-hurufnya ini. Jadi itulah kenapa di sini gue pakai stroke 31 ya. Jadi seperti itu.
Nah, next gue bakalan ngejelasin sedikit gimana caranya gue bikin animasinya ini. Gue mulai dari yang paling gampang dulu deh. Ini gue duplicate aja dulu, COM1 ini, Ctrl D, ya. Ini gue kasih nama contoh biar di sini bisa gue otak-atik tapi nggak mempengaruhi apa-apa gitu ya. Nah, untuk cara membuat animasinya ini yaitu adalah kita bakalan pakai pen tool, terus kita bakalan bikin garis seperti ini ya. Karena gue bakalan fokus ke huruf P-nya dulu ya. Untuk membuat animasi huruf P, gue pengennya munculnya dari sini, garisnya muncul dari sini. Jadi gue klik aja dulu di sini, terus tahan tombol shift, gue klik sampai di sini. Terus ini usahakan di tengah-tengah garisnya kalau bisa ya. Tapi kalau nggak bisa juga nggak apa-apa, ntar bisa kita benerin soalnya. Setelah itu, terus tahan tombol shift lagi, gue klik di atas sini. Terus gue ke sini, dan gue bakalan ke sini. Nah, jadi seperti ini. Ini gue taruh di layer di paling bawah biar dia ini ya. Ini soalnya tuh ada opacity-nya 30%, jadi dia rada transparan gitu. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat ini kan kurang rata nih ya garisnya ya. Cara ngeratainnya gimana? Kalian tinggal search aja Ctrl F, terus pad, diselect dulu layer shape layer 1, terus Ctrl F, cari pad. Nah, di sini tinggal klik padnya, kemudian pakai moving tool ini, diselect kedua titik vertexnya ini, baru kita naikin ke atas Pak, biar dia pas. Oke, yang ini juga mungkin sedikit ke atas dikit. Oke. Dan yang ini juga mungkin sedikit ke kiri gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya ini kan masih kotak nih di sini, sedangkan di huruf P-nya ini melengkung. Nah, gimana cara bikinnya? Caranya yaitu adalah kita bisa pakai pen tool, terus tahan tombol Alt dan klik di sini. Oke, seperti ini. Terus yang ini kita naikin dulu, tahan tombol shift kita naikin biar dia lurus lagi seperti di awal ya. Terus yang ini juga tahan tombol Alt, klik. Terus ini kita lurusin juga, nah seperti ini. Baru yang di bagian sini kita otak-atik sedikit biar dia menyerupai huruf P yang ada di contoh gitu ya. Misalnya seperti ini, oke. Oke. Nah, kayaknya gini udah cukup lah seperti ini, oke. Nah, next gue bakalan tambahin trim pad. Cara tambahin trim padnya di mana? Di sini nih, di add, klik trim pad. Nah, kemudian di trim padnya ini gue bakalan ke detik 0 dulu. Gue bakalan pasang keyframe di start dan end, dan start end-nya ini gue pasang di 0%. Kemudian misalnya animasinya gue pengen 2 detik ya. Nah, end-nya ini gue naikin sampai 100%, terus start-nya ini gue naikin sampai dia putus di sini di huruf P-nya ini nih. Jadi pelan-pelan aja, naikin pelan-pelan. Mungkin 64,5 maybe. Enggak, 64,4. Oke, pas. Nah, seperti itu. Baru gue select ke semua keyframe-nya ini, baru gue pasangin easy ease pakai keyframe remain di angka 40 ya. Jadi ntar hasilnya seperti ini. Nah, cuman ini masih kurang bagus cuy. Biar lebih bagus lagi, animasinya bisa kita delay sedikit nih. Di startnya ini, keyframe startnya ini kita mundurin sedikit, mungkin sekitaran 20 frame. Atau iya 20 frame lah ya. Terus yang keyframe yang di pertama ini juga gue naikin mungkin sekitaran di sini atau sedikit di sini. Oke. Sekarang kalau kita lihat animasinya bakalan seperti ini cuy. Nah, seperti itu ya. Jadi dia kayak gitu. Nah, oke, mantap. Itu huruf P tuh. Nah, sedangkan kalau misalnya kita lihat contohnya di sini, ini tuh ada yang dari kotak tiba-tiba berubah jadi huruf gitu kan. Misalnya nih, dari yang lingkaran ini nih. Kita coba lihat yang lingkaran di atas ya, fokus ke lingkaran yang di atas ini. Mana nih? Circle atas ini kalau kita lihat. Nah, dia tiba-tiba berubah jadi huruf U. Nah, dia tiba-tiba berubah jadi huruf U ya. Kalau kalian perhatikan. Jadi dari lingkaran tiba-tiba dia berubah jadi huruf U. Nah, bagaimana caranya? Nah, gue bakalan jelasin lagi nih di sini. Di contoh di sini oke. Sini sudah. Ini gua hapus lagi aja ya, karena tadi kalian udah paham lah ya. Terus gue bakalan cari nih circle yang di atas di mana nih? Ini circle atas, gue solo dulu. Gue solo, kemudian ada huruf U di sini ya. Gue solo juga. Nah, tekan U di keyboard biar kita bisa lihat semua keyframe yang ada di sini. Gue naikin aja kedua layernya ini di atas ini biar lebih gampang kalian lihatnya. Oke, kalau kalian lihat di sini, awalnya kan dia muncul dulu nih, dia ada efek stroke-nya membesar, terus setelah itu dia sedikit diam dulu, baru dia mulai nih animasinya kayak gini. Nah, caranya membuat animasi ini kayak gimana? Gua hapus aja ya, yang ini ya. N-nya gua hapus dulu. Di sini gua hapus, terus yang ini juga gua hapus. Nah, caranya yaitu adalah seperti ini.
gue sudah bikin circle di atas ya. Kemudian yang U ini juga gue hapus aja deh biar kalian bisa tahu gimana caranya. Ini gue munculin dulu. Nah, kalau circle udah, gue bakalan bikin ini dulu nih. Di sini gue tambahin trim padnya. Udah ada trim pad di dalam sini. Kalau gue buka mana trim padnya ini? Trim pad. Nah ini nih. Nah trim padnya ini bakalan gue animasiin dulu nih. Jadi dari sini, dari startnya ya, yang gue animasiin itu startnya, mungkin dia bakalan maju sekitaran 1 sampai detik kedua lah ya. Dia bakalan maju. Oh bukan startnya cuy. Sorry, bukan startnya tapi melainkan N-nya. Iya bener N-nya. Jadi gue bakalan animasiin N-nya dari 100 ke detik 2 dia bakalan jadi 0. Dia bakalan seperti itu ya. Terus kalau sudah, sekarang gue select keyframe yang di awal aja. Ingat ya, select keyframe yang di awal aja. Terus gue pasangin easy ease pakai keyframe wingman di 40. Jadi ntar dia bakalan seperti ini cuy. Nah seperti itu. Oke, selanjutnya kemudian karena gue pengen ini jadi huruf U, gue bakalan pakai pen tool. Jangan di select layer apa-apa, baru kita bikin garis seperti ini nih cuy. Oke, kayak gini. Tahan tombol shift terus biar garis-garis yang kita bikin itu semuanya lurus gitu ya. Terus seperti ini. Oke, kalau udah gue taruh di bawah layer pemuda setempat biar bisa jadi guide-nya seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini, ini garisnya kurang lurus ya. Kita lurusin dulu. Ctrl F, pad, oke. Terus kita select kedua yang ini. Kita turunin sedikit di sekitaran sini. Yang ini juga sedikit ke sini. Oke. Terus yang ini huruf U-nya kayaknya udah bener, oke. Terus yang ini naik dikit, oke. Terus pakai ini, tahan tombol Alt, klik di sini. Terus yang ini lurusin, tahan tombol Alt di sini, dan ini lurusin, oke. Terus naikin, ini juga naikin sampai dia membentuk huruf U ya, seperti ini, oke. Kalau udah seperti ini, baru kita tambahin trim pad. Jadi gue bakalan tambahin trim pad di sini. Nah. Animasinya mulai dari sini ya, jadi ini gue mundurin aja dulu sampai sini. Dan di trim padnya ini, di N-nya gue nolin dulu. Terus gue pasang start dan end, gue pasang keyframe-nya di sini ya. Terus sampai mungkin di detik ke sini, maybe 2 detik 10 frame. N-nya bakalan gue naikin sampai 100%. Kemudian startnya ini gue naikin sampai ke sekitaran pasnya di sini. Sampai pas di huruf U-nya ini ya. Mungkin sekitaran 41 lah. Atau 40,5 ya, oke 40,5. Kalau udah, sekarang kedua keyframe yang ada di belakang ini gua pasangin keyframe wingman ya. Nah jadi seperti itu. Nah sekarang kita tinggal ngepas-pasin nih gimana ini biar nggak mulai duluan gitu kan. Nah caranya yaitu adalah ini startnya ini kita mundurin aja nih cuy. Jadi kita mundurin sampai dia kayak gini, mungkin di sekitaran sini. Nah jadi dia seperti ngelanjutin gitu kan. By the way ini warnanya gue rubah jadi warna putih lagi. Nah sekarang kalau kita lihat animasinya bakalan jadi seperti ini cuy. Nah jadi seperti itu. Cuman mungkin terlalu cepet juga ini. Animasinya terlalu cepet. Bisa diperlambat sesuai selera aja ya. Kalau misalnya mau diperlambat juga bisa. Tapi ya udahlah, pokoknya kalian udah paham caranya seperti apa. Jadi semua hurufnya itu dibuat secara manual seperti ini ya. Jadi huruf P dibikin manual, huruf E dibikin manual, huruf U juga manual gitu kan. Dari lingkaran berubah jadi huruf U itu juga manual gitu. Nah selanjutnya baru gue masukin COM1 tadi ini ke dalam composition baru yang dimana di sini compositionnya itu adalah kotak, karena gue pengen upload di Instagram gitu ya. Ini gue gedein dulu. Nah terus selanjutnya gue tambahin efek RGB separation. Ini adalah plugin Universe ya, Uni RGB separation. Terus untuk efek Uni RGB separationnya ini gue hapus dulu. Nah kalau kalian lihat di sini, ini kan yang tadi gue udah nandain ya. Awalnya itu adalah animasi mulai dari berubahnya garis-garis ini menjadi sebuah huruf itu mulainya dari angka 1 dan paling lambat itu berada di angka 2. Nah kemudian di COM2 sini, gue di angka 1 ini ya, gue pasangin ini nih, bentar. Ini ada time remapnya, gue hapus dulu nih time remap. Time remapnya gue hapus dulu ya. Nah, kenapa gue tambahin time remap? Karena gue ngelihat di sini animasinya tuh kayak rada terlalu kaku gitu loh.
Kalau kalian lihat di sini animasinya itu rada kayak terlalu kaku. Nah, animasinya tuh rada terlalu kaku ya menurut gue. Jadi gue pengen bikin dia lebih dinamis gitu ya. Nah, caranya gimana? Caranya itu gue bakalan tambahin efek time, enable time remapping gitu ya. Udah gue tambahin enable time remapping. Nah, di detik ke-1 ini gue bakalan pasang keyframe di sini, dan detik kedua ini juga gue tambahin keyframe di sini. Dan kemudian setelah gue lihat-lihat, ternyata durasinya kurang panjang cuy. Nah, karena durasinya kurang panjang, keyframe yang di belakang ini gue mundurin di 1 detik ke sini. Kemudian kedua keyframe ini gue pasangin lah keyframe movement di angka 50. Jadi dia lebih dinamis. Kalian lihat sekarang. Nah, sekarang kalau kalian lihat tuh hasil animasinya tuh jadi lebih apa ya? Lebih enak lah dilihat gitu ya, lebih dinamis gitu kan. Nah, itulah fungsinya dari time remap yang ada di sini. Nah, kemudian gue tambahin efek Uni RGB separation ini. Nah, di sini biar ada ada RGB splitnya lah. Jadi karena dia mulai animasinya dari angka 1 ini, jadi gue pasang radiusnya dari 0 dulu ya. Terus kemudian gue maju sekitaran mungkin 20 frame, baru gue naikin nih. Mungkin sekitaran angka 7 atau mungkin maju 10 frame lagi di sini. Jadi maju 1 detik baru dia ada RGB splitnya seperti ini. Kemudian sebelum dia berakhir di sini gue mundur 1 detik, 1 2 3 30 frame. Gue pasang keyframe di sini, dan di sini gue maju 1 detik, radiusnya jadi 0 lagi nih. Jadi dia bakalan ada RGB splitnya seperti ini. Terus sebelum animasinya berakhir, RGB splitnya juga perlahan menghilang gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau kita lihat, nah, jadi seperti ini cuy, oke? Terus biar lebih bagus lagi, gue tambahin efek scale-nya nih. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sini, skalanya kan 70% nih ya. Seperti ini aja, cuman biar lebih bagus aja gue tambahin scale. Terus misalnya di detik ke-8 sini gue turunin jadi 60. Jadi dia ada, bukan cuman muncul, tapi dia juga mengecil seperti ini gitu loh. Oke ya, bisa kelihatan ya. Dan selesai deh. Nah, jadi seperti itulah cara membuat animasi intro seperti film Squid Game. Semoga dengan penjelasan gue ini kalian bisa paham ya, dan kalian bisa bikin animasi seperti ini versi kalian sendiri. Oke, itu dia video gue kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Dan by the way, seperti biasa, para member warga setempat bisa download source file dari video animasi yang barusan kita bahas. So, buat kalian yang mau download source filenya juga, silahkan join dulu sebagai member warga setempat dengan ngeklik tombol gabung atau join yang ada di bawah. Jangan lupa juga untuk follow Instagram pemuda setempat yang ada di sini, dan klik tombol subscribe. Itu aja. Bye.